Oke, bagi saya ini merupakan video alpha terbesar di tahun ini, so far. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya akan sharing alpha yang bagi saya terbesar setelah kemarin saya mencari-cari kawan-kawan. Apa kira-kira katalis berikutnya? Karena jikalau stuck di meme coin saja, cukup berat kawan-kawan. Kita butuh satu format baru. Mungkin format tersebut nantinya akan ada meme coinnya, tapi yang penting ada format baru kawan-kawan ya, untuk merefresh kembali dunia kripto. Dan itu selalu terjadi kawan-kawan, oke? Dan ini berhubungan dengan aplikasi kawan-kawan ya, App Season. Oke, mari kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi ada satu tren besar sekali yang terjadi di dunia teknologi sebetulnya, bukan hanya di dunia kripto ataupun Web3 kawan-kawan ya. Di dunia Web2 dan teknologi secara general, lagi hype banget tahun ini baru yang namanya vibe coding kawan-kawan. Tapi belum banyak yang mengetahuinya, dan Anda boleh cek. Ini ada Google Trend globalnya, dia baru naik itu pada sekitar bulan Maret kawan-kawan. Jadi baru sebulan, tren ini viral secara mindshare kawan-kawan ya. Walaupun teknologi mungkin sudah ada cukup lama kawan-kawan. Jadi apa itu sebetulnya vibe coding kawan-kawan? Oke, jadi vibe coding adalah kita ngoding apapun itu, dapat aplikasi, dapat sebuah startup, sebuah produk. Tapi kita nggak perlu ngoding, literally ngoding kawan-kawan. Kita bisa hanya menggunakan prompt saja. Kita mengumumkan ide kita ke AI, berikutnya AI yang akan membuat coding tersebut kawan-kawan. Jadi ya ini lebih ke ide sentris, di mana ide lebih penting dibandingkan kemampuan teknis, yang dalam hal ini adalah kemampuan coding kawan-kawan. Ini merupakan vibe coding. Nanti akan ada yang namanya vibe music, misalnya kita bisa membuat musik dengan prompting, kita bisa membuat karya dengan prompting dan sebagainya. Jadi kemampuan yang penting sekarang adalah prompting. Bagaimana cara kita mengutarakan ide kita ke AI dan juga ide itu sendiri kawan-kawan. Dan di dunia Web2 sendiri kawan-kawan, ini sudah sangat diakui dan ada beberapa startup yang berhasil dia membangun nge-bootstrap project startup dari nol dengan bantuan AI kawan-kawan. Bahkan prediksi dari Labs ini adalah di mana di masa depan suatu startup ataupun aplikasi 95% codingnya itu akan dibuat oleh AI kawan-kawan. Jadi yang terpenting adalah basic knowledge-nya mungkin kawan-kawan, scope-nya, dan juga ide kawan-kawan, oke? Bagaimana adopsi di dunia Web3? Sama kawan-kawan, sangat baik sekali sekarang. Di Base dan juga di Solana sedang viral sekali yang namanya dua aplikasi yang bernama Ohara dan juga Buidle kawan-kawan. Ini merupakan platform untuk vibe coding. Kita ngetik prompt, kita membuat aplikasi dengan prompting kawan-kawan ya. Jadi ini juga lagi viral banget di kedua chain ini, dan tidak hanya ini saja kawan-kawan. Mereka diinvest oleh beberapa industri lembaga besar, bahkan dari natif Solana dan sebagainya. Oke, intinya banyak development terjadi di sini, banyak hackathon ataupun perlombaan yang melombakan vibe coding ini kawan-kawan ya, membangun dApps. Oke, jadi saya akan membahas terkait Dev1 pada video kali ini. Dev1 adalah tempat untuk vibe coding kawan-kawan. Anda boleh ketik sendiri dev.fun. Kalau Anda buka programnya, websitenya itu mirip banget kayak Google Play Store kawan-kawan ya. Ada banyak aplikasi di sana yang dibuat oleh orang-orang banyak melalui vibe coding kawan-kawan. Nah, jadi kita bisa membuat aplikasi dengan menuangkan ide secara tertulis ke AI kawan-kawan. Tadi siang saya coba membuat aplikasi dan saya terkejut kawan-kawan. Ini sangat keren sekali. Saya bisa membuat aplikasi bernama ShieldIt kawan-kawan. Walaupun saya tidak nge-launching aplikasinya, saya coba-coba di sini. Ini keren banget kawan-kawan, saya nggak bohong ya. Anda silahkan coba sendiri, Anda punya ide apa terkait suatu aplikasi. Namun, fokus mereka adalah long tail apps kawan-kawan. Dan jikalau Anda tahu short tail dan juga long tail. Short tail itu adalah aplikasi yang lebih kompleks, lebih repot, lebih besar value-nya dan sebagainya. Ini sebetulnya definisi saya pribadi. Kalau aplikasi yang akan dibangun di dev.fun ataupun Ohara adalah aplikasi yang long tail kawan-kawan ya. Lebih cenderung ke mini apps ya. Aplikasi kecil kawan-kawan, oke? Silahkan Anda coba. Ini bagi saya sangat luar biasa keren kawan-kawan. Keren sekali. Anda bisa membuat aplikasi, silahkan coba sendiri, oke? Oke, dan apakah dev.fun ini project yang abal-abal? Jawabannya enggak, kawan-kawan. Karena dia mendapatkan investasi dari Colosseum. Ini gila sekali, kawan-kawan. Colosseum, bagi Anda yang nggak tahu, ini merupakan lembaga di balik project-project besar, keberhasilan project-project besar seperti Drift. Berikutnya ada Tensor, NFT, Jito Labs, Liquid Staking Solana, Marinette, Camino, Solen, dan semua project-project besar di Solana, kawan-kawan ya. Ini adalah lembaga di balik keberhasilan mereka. Dan Colosseum invest di dev.fun kawan-kawan. Ini baru sekitar bulan yang lalu. Dan kalau diperhatikan
siapa yang berinteraksi, yang ikut berinteraksi di dev.fun ini. Solana sering ngekomen di dev.fun Twitternya. Berikutnya di sini ada Matty. Ini dia merupakan bagian dari Colosseum, orang bagian dari Colosseum. Ya, dia ada posting juga di sini. Datanya dev.fun ini bulan pertama 3.000 mini apps meluncur, 3.000 apps kawan-kawan, baru sebulan ya. Ini luar biasa sekali ya. Dan pada bulan kedua, 12.000 apps meluncur kawan-kawan. Artinya banyak orang yang membuat mini apps di sini, entah itu berguna atau enggak, pada endingnya akan sangat berguna bagi saya kawan-kawan. Jadi kita sekarang sedang menunggu kira-kira boomnya aja kawan-kawan ya. Kira-kira jika ada satu aplikasi yang super berguna, itu akan boom dan akan memulai narasi ini kawan-kawan, oke? Ya kawan-kawan, ini merupakan satu project yang berhubungan juga dengan dev.fun. Jika Anda tahu Hello World AI, kodenya AVA. AVA ini kita boleh lihat di kiri bawah, merupakan koin yang paling besar diakumulasi oleh Wintermute ya, yang berhubungan dengan AI agent. Mereka mengakumulasi AVA nomor 1, nomor 2 adalah AI 16Z kawan-kawan. Dan AVA ini sudah membuat project bersama dev.fun dan juga Buidl kawan-kawan. Apa itu Buidl? Saya akan bahas nanti. Intinya, fokus pada video kali ini adalah dev.fun dan juga Buidl, yang sebetulnya timnya sama bagi saya pribadi dan hasil dijen saya kawan-kawan, oke? Jadi AVA kemarin launching mini apps di dev.fun kawan-kawan. Ini dia di-backing oleh Binance, di-backing oleh Wintermute dan segala macam, oke? Oke, yang pertama, tesis untuk Buidl DAO. Ya, jadi kenapa saya membahas Buidl DAO bukannya dev.fun? Karena dev.fun tidak memiliki token resmi kawan-kawan. Hanya ada satu token yang bernama DevFun, tapi ini hanya spekulasi dan juga meme coin saja kawan-kawan ya. Kita akan membahas terkait Buidl DAO di mana dia merupakan bisnis yang penting juga di balik dev.fun. Apa itu Buidl DAO kawan-kawan? Mari kita bahas ya. Ya oke, jadi tesis dari Buidl DAO yang pertama, tim dari Buidl DAO adalah bagian dari dev.fun. Ini nggak usah kita ragukan lagi, ada dua founder dari dev.fun di sini, DevLord dan juga Robi kawan-kawan. Saya nonton interview dari Robi, ya dan sebagainya. Mereka merupakan co-founder dari dev.fun. Dan mereka sering sekali berinteraksi, sering sekali nge-support yang namanya Buidl DAO kawan-kawan. Jadi Buidl DAO ini adalah DAO yang diciptakan oleh founder dari dev.fun itu sendiri kawan-kawan. Ini yang membuat saya bullish terkait Buidl DAO. Dan Buidl DAO sudah memiliki token yang bernama Buidl kawan-kawan, oke? Oke, jadi tesis untuk Buidl DAO ini apa kawan-kawan? Buidl DAO akan menjadi investor dan juga akselerator untuk para startup di Solana sama seperti Alliance.dao. Yue Kiao, pemilik dari Alliance.dao. Jadi ini seperti akselerator untuk sebuah startup kawan-kawan. Jika ada startup ingin bekerja sama, ingin mendapatkan support, koneksi, ingin mendapatkan mentor dan sebagainya, ya dapat menggunakan Alliance.dao ya. Dan Buidl DAO akan menjadi sama seperti Alliance.dao, tapi bedanya untuk mini apps di Solana kawan-kawan. Siapa startup yang sudah berhasil, yang menjadi bagian dari kerjasama dengan Alliance.dao? PumpFun, Pendle, Xverse, Moonshot, ini aplikasi terbaik di dunia kripto sekarang literally kawan-kawan. Semuanya akseleratornya adalah Alliance.dao. Jadi saya rasa untuk tesis dari Buidl sama seperti Alliance.dao kawan-kawan. Ya kan ada banyak muncul aplikasi yang keren melewati Buidl.dao. Oke, jadi ini merupakan beberapa resource yang saya temukan. Tesis terkait Buidl DAO juga. Dia akan menjadi infra untuk Vibe Coding, berikutnya akselerator sama seperti Alliance.dao. Berikutnya DAO untuk banyak project. Kenapa? Karena sekarang banyak banget project mini apps. Jika Anda perhatikan, Anda buka langsung dev.fun, itu ada banyak mini apps di sana yang menggunakan koinnya Buidl kawan-kawan. Mereka tidak ingin membuat koin dari scratch ya. Berikutnya, kemarin 10 April ada satu berita yang sangat besar bagi saya, di mana jikalau kita holding 333.000 token Buidl, akan ada program yang bernama partner kawan-kawan di sini, di mana kita bisa mendapatkan revenue sharing. Berikutnya kita bisa mendapatkan bagian dari tokennya, akses dev.fun dan sebagainya kawan-kawan. Kita bisa memiliki saham dari Alliance.dao yang pada kali ini adalah Buidl.dao kawan-kawan. Berikutnya token dan juga revenue sharing ya. Ini tesis saya kawan-kawan, oke? Nah, banyak sekali apps yang terkonek dengan Buidl kawan-kawan. Ini merupakan laman dari dev.fun, ada banyak aplikasi seperti Play Store kawan-kawan. Nah, banyak di sini yang menggunakan koin Buidl kawan-kawan ya. Selain ada juga Zala misalnya dan juga Gork dan sebagainya, Sahur dan sebagainya. Tapi Buidl yang terbanyak dan yang memiliki base terkuat bagi saya kawan-kawan ya, oke? Nah, untuk resiko dari Buidl DAO adalah yang pertama, belum ada apps yang menghasilkan revenue yang sustain dan juga besar di dev.fun kawan-kawan. Tapi soon saya sangat pede sekali bakal ada kawan-kawan. Berikutnya, belum ada adopsi massal pada aplikasinya. Beberapa ada sebetulnya seperti on-chain tracker dan segala macam. Berikutnya, kegunaan token yang masih on process yang tadi kawan-kawan. Itu masih on process, belum live ataupun resmi terjadi.
Berikutnya memunculnya token baru yang akan menggantikan Buidl.dao. So far saya rasa tidak ada kawan-kawan, kecuali mungkin Dev.fund nge-launching token kawan-kawan. Mungkin itu merupakan ancaman bagi Buidl.dao. Tapi so far saya rasa tidak kawan-kawan. Kenapa? Karena sekarang suatu project baru yang meluncurkan token itu malah memiliki stigma yang negatif dan akhirnya tidak memiliki fokus bisnis yang jelas kawan-kawan. Dan saya rasa Buidl.dao adalah pilihan yang sangat baik. Berikutnya keamanan dan juga batasan dalam Vibe coding kawan-kawan. Vibe coding tidak 100% aman untuk sekarang. Mungkin nanti harus berintegrasi dengan project lain kawan-kawan untuk masalah keamanan. Jadi ini merupakan beberapa resiko kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.